Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, selamat sore saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita sore hari ini hidup karena percaya. Ya, bukan karena melihat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba memikirkan sejenak tentang hakikat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dalam 3 minggu secara berturut-turut kita sudah banyak belajar. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan sehingga kita tidak bingung, kita tidak tertekan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu yang mengontrol kehidupan kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore ini saya tidak berbicara tentang bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mujizat, tapi kita akan belajar bagaimana kita memandang persoalan, kesulitan, dengan sikap yang benar dari hidup kita ini. Jadi ini sikap ini yang akan menolong kita untuk bisa betul-betul memiliki sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini sangat serius ya. Mengapa hari ini dalam grup ya ada 5 grup saya langsung share PPT-nya karena ini firman yang perlu kita kaji dan kita pikirkan sehingga kita betul-betul harus menghargai kehidupan kita sebagai orang yang sudah dianugerahi Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka sebentar dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup kami ya ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara yang saya kasih, kita mengakui ya, tentu kita merasakan bahwa ke depan ini sesuatu yang memang tidak gampang. Ya, tapi memang kita harus belajar memandang ke depan, fokus ke depan. Dalam bagian terakhir saya pernah menyampaikan bagaimana kita hidup belajar melupakan apa yang ada di belakang. Ya, karena kita harus mengarahkan diri ke depan. Namun saudara ketika bicara ke depan, masih ada 300 sekian hari yang harus kita hadapi yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Sehingga tidak mengagetkan ada banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita ini. Bagaimana nanti tentang hasil ujian yang sudah saya lakukan dalam UAS. Bagaimana dengan pembimbingan dalam skripsi dan tesis dalam tugas akhir saya. Ya, bagaimana dengan pacar saya. Karena selama ini pacaran dengan Allah LDL. Enggak pernah ketemu karena berat di ongkos. Ya, kita mulai mempertanyakan bagaimana keluarga saya, bagaimana kondisi ekonomi saya. Saudara, sehingga ya kita lebih mudah ya untuk membayangkan setiap kesulitan, membayangkan, melukiskan setiap pergumulan hidup, penderitaan kita dengan ungkapan habis hujan, banjir melanda. Saudaraku, seharusnya kita berpikir positif. Ya, namun yang kita lihat adalah kesulitan-kesulitan. Habis hujan, banjir melanda. Apalagi kita tinggal di kota Semarang. Saudaraku ya. Ada beberapa tempat di kota Semarang yang di daerah dataran tinggi pun mengalami kebanjiran. Harusnya berpikir positif. Habis hujan, muncullah pelangi. Ya kan? Warna itu positif. Tapi itulah. Tapi hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi dikatakan kami hidup karena apa saudara? Percaya. Dalam statement closing saya nanti, saudaraku, saya menyampaikan tentang Lot dan Abraham. Nah, saudara dikatakan kami hidup karena percaya. Nah, kata hidup itu dari kata Yunani peripateo. Kata peripateo itu artinya apa? Saudaraku,
berjalan seiring. Ini metafora, ini gambaran. Berjalan seiring dengan percaya. Jadi berjalan seiring artinya berperilaku. Nah ini kata hidup bukan kata benda, kata kerja. Jadi kami hidup karena percaya. Ini kata kerja, bukan kata benda. Jadi kata kerja yang memiliki pemahaman bahwa keseluruhan hidup orang Kristen itu ditandai dengan percaya. Jadi ini sesuatu yang menarik, jadi kata kerja yang sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan Kristen secara komprehensif. Mengapa saya berani berkata dari pernyataan ini bahwa ini menjelaskan tentang lifestyle. Gaya hidup orang Kristen itu adalah percaya. Aneh ya, kalau ada yang mengaku dirinya orang Kristen atau orang yang beriman, tapi gaya hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Penuh dengan tanda tanya, any question. Jadi dia bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen itu memiliki gaya hidup percaya. Dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun, dia punya keyakinan. Seberat apapun pergumulan yang dia rasakan begitu berat. Bahkan dia mengalami emosi yang tertekan begitu dalam. Dia punya keyakinan. Saya percaya Tuhan selalu ada, selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan saya. Sehingga saya tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Ya kita akui dengan jujur, seringkali perasaan dan pikiran kita banyak bekerja ketika mengalami kesulitan. Namun mari kita belajar, gaya hidup Kristen itu adalah percaya. Ngomong kiri kanan, gaya hidupku adalah percaya. Nah, 3 hal yang menarik, ada banyak ayat saya tampilkan, saya minta izin tidak semua ayat saya bacakan supaya waktunya tidak terlalu panjang ya. Saudara yang saya kasih, yang pertama, hidup karena iman akan menolong saudara dan saya untuk memiliki perspektif kekekalan. Jadi kalau kita tidak beriman, gaya hidup kita bukan gaya hidup percaya, sulit bagi kita untuk memiliki pandangan yang kekal. Sementara di depan begitu banyak kesulitan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita sedih, kita merasakan kehilangan. Tapi kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, ini akan menolong kita untuk memiliki perspektif, cara pandang. Memang cara pandang ini sangat ditentukan dari mindset kita. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan, seorang yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Paulus katakan dalam Roma 12 ayat kedua, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah kamu melalui pembaruan pikiranmu, your mind. Atau dengan terjemahan Alkitab yang tepat, akal budi, bukan budimu. Terjemahan Indonesia kurang tepat, akal budimu, pikiranmu. Jadi mindset ini harus dirubah, sehingga kita harus mengalami namanya breakthrough, harus itu. Mindset kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama memiliki perspektif yang benar tentang kekekalan. Mari kita lihat ayat 16 sampai 18 dari 2 Korintus pasal 4. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, mungkin kalau kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus, kita tidak bisa tidak bisa meyakinkan apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Ya, kita akan berkata kalau dia hidupnya enak,
Ya wajar kamu berkata seperti itu karena kamu belum mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Kamu bisa berkata seperti itu wajar, tapi kamu nggak tahu sakitnya hati saya. Ini jujur, saya pernah dilukai hati oleh wanita. Sambil bakar surat cinta, sambil menangis saya bakar. Sakitnya minta ampun, saya merasa dihianati. Jujur aja. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat yang saya tulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 dia disesah, dia dicambuk 40 kurang 1 kali. Dia mengalami karam kapal, dia berapa kali mau dibunuh oleh orang. Bahkan dia dipenjara, berapa kali-kali dipenjara. Dia bukan melakukan kriminal. Dia bisa kecewa dengan Tuhan. Padahal dia tidak ada keinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Justru dia anti Kristen, dia ingin membunuh orang-orang percaya. Dia sedang berjalan untuk mengejar orang-orang Kristen dari gereja Yerusalem. Dan dia adalah pelopor yang membunuh Stefanus sampai mati. Tapi Tuhan tangkap dia. Karena Tuhan punya rencana dengan dia. Dan Tuhan mengerjakan dia menjadi alatnya. Namun dalam seiring waktu perjalanannya, Paulus adalah pribadi yang luar biasa yang saya kagumi. Beliau seorang penginjil yang luar biasa dan seorang church planter. Dia pendiri gereja dimanapun dia pergi, tangannya begitu hebat. Dia bangun gereja. Tetapi hasilnya dia tidak menikmati mobil Alphard. Dia tidak menikmati perjalanan terbang naik pesawat kemana. Yang dia alami adalah penderitaan. Tapi menarik dalam ayat 16. Walaupun ada alasan untuk tawar hati. Ada alasan untuk kecewa. Ketika dia melihat fisiknya, kondisi lahiriah dari pribadinya. Dia bilang, bagiku yang penting manusia rohaniku. Yang penting kehidupan rohaniku. Kehidupan rohani semakin diperbaharui. Kehidupan rohaniku semakin diperkuat oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam hidupku. Inilah orang yang memiliki perubahan hidup seperti dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18. Sesuatu yang menarik. Jadi Paulus punya alasan untuk kecewa, patah hati, bahkan marah kepada Tuhan. Seringkali dia lapar dan dia tidak bisa makan, puasa terpaksa. Saudara, ketika saya memikirkan ini sambil saya menetes air mata. Aduh, saya belum ada apa-apanya, saya masih enak. Walaupun saya merasakan saya juga berat, apalagi dalam persiapan ini. Saya mengalami gangguan asam lambung mulai Senin kena diare sampai malam. Lalu besoknya langsung dokter Jumat malam periksa. Perut saya jadi alat musik dipukul deng 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 deng. Ada nada, asik juga loh perut asam lambung. Bisa jadi alat musik juga sampai saya tertawa sambil nahan sakit. Harus minum obat yang setengah jam, yang seperempat jam. Ada obat kunyah, ada obat yang ditelan lagi. Saudara, dan saya sulit untuk makan. Hanya makan bubur dan perut sakit. Baru segitu saya sudah gak tahan. Paulus lebih dari itu. Tapi dia berkata apa? Aku tidak tawar hati. Dia mengalami gangguan fisik, konon kata mata dan perut. Karena sudah faktor usia juga. Saudaraku, tapi dia katakan yang penting bagiku kehidupan rohaniku. Saudara, aduh kalau mikir ini ya, kadang-kadang orang-orang Kristen kadang rohaninya gak dipikirin. Ya, yang dipikirin bagaimana saya bisa enak hidup. Bila perlu gak ke gereja pun gak perlu dipikirin. Kalau memang ada nganggur, ada waktu ke gereja, kalau gak ada waktu ya sudah enggak. Paulus bukan tipe itu. Kerohanian dia bangun. Seperti pesan Yesus dalam kita bersikap menghadapi kekhawatiran dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan.
Paulus menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidupnya. Bukan yang lain. Nah saudara yang saya kasih. Lalu ayat 17, ini menarik, saya baca ulang. Ini luar biasa. Sebab kami ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal dalam ayat 17, ayat 16, lahirianya merosot. Memang tolong dibaca secara pribadi di rumah nanti bagaimana penderitaannya dalam 2 Korintus pasal 11. Ya. Merosot dikatakan. Tetapi dikatakan apa? Yang sedang dialami penderitaan jadi pergumulannya dikatakan ringan. Dalam ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia mencoba mengcompare, membandingkan. Kalau dibandingkan dengan kehormatan, kemuliaan yang aku terima nanti, penderitaanku gak ada apa-apa. Seperti ibu yang hamil. Waktu dikatakan positif, dia bayangkan 9 bulan aku menanti. Berat. Ada perubahan hormon, kadang-kadang ada kecemasan, bahkan kemarahan. Kadang-kadang ganggu suaminya, jam 12 malam, Pak aku butuh pisahat. Ya jam 1 malam aku butuh gulai kambing. Oh enggak ada yang jual, tapi butuh. Tapi enggak dimakan. Dia banyak yang aneh-aneh. Tetapi ketika lahir, dia lupakan semuanya. Nah ini yang dibayangkan oleh Paulus dalam penderitaan yang dia alami. Kalau dia lihat ke depan ketika bertemu Tuhan, gak ada apa-apa penderitaannya. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 juga mengatakan demikian. Searti dengan ayat kita baca ini. Nah menarik kata mengerjakan. Jadi dikatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan. Kata mengerjakan dari kata Yunani katergazomai. Jadi penderitaan yang sedang dia alami itu menghasilkan. Ya, mendatangkan kemuliaan. Menciptakan, bahkan saya lebih serang dengan jadi penderitaan yang sedang dia gumuli, penderitaan yang begitu sulit yang sedang dia rasakan, justru mengakibatkan kemuliaan. Berarti hidup ini harus berproses. Terus berproses kalau kita ingin dimuliakan. Artinya cakrawala pemikirannya ya menjangkau pengharapan kekal. Dan kata lain, dibalik semua derita, dibalik semua penderitaan, dibalik segala kesukaran, segala kesedihan, kelak tersedia kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Ini perspektif, sudut pandang. Kalau kita nggak punya sudut pandang yang benar, kita katakan di balik hujan, banjir datang. Lihat ayat 18. Ini sebuah kesimpulan awal yang dia buat. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi dia tidak mau melihat yang bersifat sementara. Karena dia punya keyakinan yang sementara itu tidak ada nilainya. Apa sementara? Yaitu dunia ini. Dunia dengan segala keinginannya. Rasul Yohanes katakan akan lenyap. Karena kita diminta jangan mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia dia tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi dunia artinya keinginan mata, keinginan daging. Ya, saudaraku, kangkuan hidup itu dunia. Dan katakan orang yang mengasihi dunia, saudaraku, adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Artinya apa? Dunia tidak menjamin kekekalan. Itu sebabnya Paulus dia tidak fokus kepada dunia yang fana. Dia fokus yang tidak kelihatan. Awitoser mengatakan yang tidak kelihatan tetapi nyata karena sorga itu ada. Jadi sementara Paulus menderita, dia bergumul, yang dia lihat adalah
sorga. Wow, Bapak pendeta saya dalam khotbah berkali-kali ketika saya masih melayani 9 tahun di sana. Beliau katakan di saat-saat dia menderita, bergumul, tertekan, dia selalu berkata seperti ini, Tuhan, kapan Engkau datang kembali? Bukan beliau ingin mati, karena dia punya keyakinan kalau Tuhan datang, berarti sorga itu menjadi bagian membuat beliau dimuliakan. Mari saudaraku, milikilah cara pandang yang benar. Contoh konkret yang perlu kita belajar bersama. Dari Abraham dan dari Lot. Terjadi sengketa perselisihan antara dengan keponaannya. Sama-sama menjadi peternak. Dan omnya mengalah. Itu gak gampang mengalah. Apalagi orang tua, senior. Biasanya senior harus minta dihargai. Tapi Abraham tidak. Dia tahu dia pegang janji Tuhan. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada dia lewat keturunannya. Nah sekarang Lot disuruh memilih. Lot, kamu pilih lembah Yordan atau tanah Kanaan. Ketika Lot memandang, saudara membaca dalam Kejadian pasal 13 ayat 10. Saya tidak tampilkan ayat. Dalam Kejadian 13 ayat 10. Ketika Lot melihat lembah Yordan. Begitu subur, begitu indah. Ya, saya bisa amati juga dari Gunung Nebo. Saya melihat di Jordan, lihat lembah. Begitu subur. Lot katakan ini tempat yang ideal bagiku untuk beternak. Tapi apa yang terjadi? Kemudian tempatnya di mana kita tahu Sodom dan Gomora. Lot bukan tambah baik, tambah rusak. Bahkan tempatnya hancur. Jadi apa ini gambaran simpel saja. Bahwa dunia tidak menjanjikan kepada kita. Nah saudaraku, kalau hari ini kita sedang bergumul tentang hidup ini. Ya, kita sedang mempertanyakan hidup ini kenapa dan kenapa. Saudaraku, hidup oleh iman akan menolong saudara dan saya untuk memiliki perspektif yang benar tentang kekekalan. Aku tidak akan goyah. Walaupun hari ini aku sedang menderita. Hari ini mungkin skripsi saya, tesis saya ditolak. Tapi aku percaya pada waktunya nanti. Karena kita melihat ke depan, ke depan, ke depan. Ada penyertaan Tuhan. Ini yang pertama. Ya, hidup oleh iman menolong Anda dan saya memiliki perspektif yang benar. Artinya kalau tanpa iman, saya enggak kaget saudara semakin duniawi. Kalau sampai nyanyi, Bapa surgawi anakmu duniawi. Itu faktanya. Mungkin kita tidak nyanyikan, kita bisa tertawa, tapi dalam faktanya. Ya kita tinggal di dunia tapi kita juga duniawi. Pada Allah ingin kita memang tinggal di dunia tapi jangan kita duniawi. Ya. Saudara, ini prinsip yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pasal 5 ayat 1 sampai 8 dari 2 Korintus. Hidup oleh iman akan membantu saudara dan saya untuk tetap tabah. Jadi sesulit apapun bagaimanapun beratnya hidup ini. Karena gaya hidup kita adalah percaya. Kita punya keyakinan yang kokoh terhadap Allah. Dan keyakinan ini akan menolong kita. Walaupun kita sedang bergumul begitu berat kita rasakan. Kita akan berkata, apapun yang terjadi bagiku, Yesus segala-galanya. Aku akan tetap bertahan. Ini poin yang kedua. Nah, dalam pasal 5 ayat 1 sampai 4 saya bacakan ayat ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini.
Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini menarik kalau kita kupas secara eksegesi, tapi saya tidak karena waktu. Saya ingin menyimpulkan saja, Paulus menggambarkan tubuh kita seperti kemah. Kemah, dan kemah itu pasti akan dibongkar. Ya, kalau kita berkemah, kita tidak akan stay, menetap di situ. Hanya sementara, lalu kita melanjutkan perjalanan kita. Itulah gambaran tubuh kita. Dan dikatakan ayat 1 dibongkar. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang abadi, sorga. Berarti ada kebangkitan dari kematian. Kalau kita mati lebih dulu sekarang ini, ada kebangkitan orang-orang Kristen. Nah, saudara, menarik di sini. Jadi, dikatakan selama kita menggunakan tubuh ini, kita bisa mengeluh karena tekanan. Mengeluh juga untuk merindukan kapan kita bertemu dengan Tuhan. Paulus tidak ingin mati, sekali lagi dia tidak ingin mati. Dia bukan tipe orang gampang menyerah kepada keadaan. Tapi dia rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Karena dia tahu perjumpaan dengan Tuhan artinya ada di sorga itu nikmat. Nah, saudara, 2 Timotius 4 ayat 6. Ya, mengenai diriku, ini kata Paulus. Dia dalam penjara, dia tahu sebentar lagi dia akan dieksekusi, akan dibunuh. Dikatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan kata kembali pada PPT. Kata kematianku dari kata Yunani analusis. Saya coba mengutip terjemahan dalam versi firman Allah yang hidup. Hal ini kukatakan Timotius, karena waktuku untuk menolongmu tinggal sedikit. Ajalku hampir sampai. Tak lama lagi aku akan menempuh perjalanan ke sorga. Jadi tubuhnya akan dibongkar. Nah, analisis itu artinya membongkar kemah dan melanjutkan perjalanan. Jadi kematian seperti membongkar kemah. Jadi bagi kita mengapa kematian jangan ditakuti. Dalam versi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, kematian itu dimaknai dengan kata Yunani tidur, orang yang meninggal. Tapi kata analisis ini memberikan arti dibongkar dan melanjutkan perjalanan. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Ngomong kiri kanan, jangan takut mati. Tapi juga jangan berani mati, amin. Jangan, kalau gitu ya udah ada mobil lewat, tabrak saya, ketemu Tuhan. Oh, itu nama mati konyol. Nah, saudara yang saya kasih, jadi Paulus punya keyakinan itu, memang dia sadar hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, lalu kemudian ini menarik ayat yang kelima. Wow, ini kabar baik, good news. Ayat 5. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah mempersiapkan. Tuhan tahu kita terbatas. Pikiran kita, perasaan kita juga bisa rapuh karena tekanan hidup. Paulus katakan Tuhan sudah mempersiapkan dalam bentuk auris. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Kata mengerjakan dari kata katargazomai. Ini kata kerja. Artinya Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ingin membawa kita kembali kepada ketetapannya. Dalam kesulitan apapun, kita memang bisa mengeluh, kita bisa menangis, kita bisa meratap. Tapi Tuhan ingin membawa kita pada ketetapannya. Memang dunia ini sementara, tapi ada sorga menanti kita. Nah, mempersiapkan apa? Jaminan. Perhatikan, di kata ayat kelima. Ya, hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan.
Nah, jaminan di sini itu uang muka atau uang jaminan. Nah, apa itu uang muka atau jaminan? Yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, inilah penghiburan bagi kita. Kita tidak sendirian ketika kita menderita. Dalam Roma pasal 8 menjelaskan ketika kita sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa berdoa, Roh Kudus yang berdoa membantu kita. Ada Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Jadi saudara tidak sendirian. Ingat, setiap orang yang percaya pada Yesus ada Roh Kudus. Kenapa? Percaya pada Yesus dimungkinkan karena Roh Kudus membuat kita insaf. Membuat kita lahir baru. Membuat kita mengalami pemeteraian Roh Kudus, pendiaman Roh Kudus. Sehingga kita yakin Roh Kudus diam akan menolong kita. Namun dalam Yunani modern kata jaminan itu artinya cincin pertunangan. Jadi orang kalau sudah tunangan, ya itu jaminan dia sebentar lagi akan menikah, sudah pasti. Ya, dan dia tidak mungkin saudaraku koleksi pacar, ya, saudara seperti koleksi sepatu, dia pasti akan menikah. Nah itu menggambarkan, gereja itu digambarkan, jemaat digambarkan sedang bertunangan dengan Yesus. Dan sedang menanti sang mempelai akan datang kembali. Nah jadi efeknya apa? Dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, kita tetap imani, dan kita tetap punya pengharapan. Nah ini membuat kita tabah. Nah mari tolong tayangkan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow, kita dibenarkan karena iman. Itu berdasarkan kasih karunia Allah. Kita punya pengharapan. Dan malah kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Perhatikan kesengsaraan. Kata kesengsaraan dari kata Yunani thlipsis. Itu siksaan. Itu yang menggambarkan tentang tribulation, tribulasi. Digambarkan itu kata thlipsis sebuah alat untuk memilah biji jagung dari tempatnya, batangnya. Jadi diserut. Jadi kalau saudara makan jagung bakar misalnya, ingin diserut. Jadi diserut. Bayangkan kalau biji jagung bisa ngomong, jangan, sakit. Itulah gambaran penderitaan. Tapi dikatakan Anda perlu bermegah dalam thlipsis kesengsaraan. Karena kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan dari kata Yunani hupomone. Hupo itu di bawah, tekanan. Mone itu dari kata meno, tinggal. Tinggal di bawah tekanan. Hupomone bukan berarti menyerah kepada keadaan. Dalam bahasa Jawa, pasrah, bongkoan. Menyerah sajalah apa maunya. Bukan. Hupomone itu tetap ada semangat. Artinya tabah yang aktif. Dia tidak gampang menyerah, dia tetap berusaha walaupun ditolak. Dia tetap berjuang. Dan itulah ketekunan, tabah. Dan itu diungkapkan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Tolong ditayangkan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kami tabah. Mari saudara, hidup karena iman akan membantu saudara. Untuk apa? Untuk tetap tabah melangkah.
Jadi kalau kita tidak beriman, sulit untuk melangkah. Oh, yang kita lihat, yang kita rasakan adalah penderitaan. Tapi justru karena iman. Dan kita dibantu oleh penyertaan Roh Kudus. Sehingga kita berkata, apapun yang terjadi, Engkau Tuhan, aku tidak akan gentar, aku tetap percaya Engkau akan menolong aku. Mungkin kita menangis setiap kita berdoa karena kesulitan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu belajar hupomone, tinggal di bawah tekanan. Ketabahan bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh dengan hanya berdoa. Lalu tiba-tiba dari sorga Tuhan menurunkan sesuatu yang bernama ketabahan. Enggak. Jangan saudara berpikir ketabahan muncul ketika Anda berdoa. Ketika Anda berdoa Tuhan berikan ketabahan. Tidak. Ketabahan sebenarnya hasil dari penggemblengan karakter Anda. Lewat proses waktu dan tekanan hidup. Seringkali Allah izinkan tekanan yang begitu berat, kesulitan yang begitu keras untuk membentuk karakter Anda. Seperti Hana, seperti Abraham yang diperlakukan curang oleh keponakannya. Mari kita belajar, ketabahan adalah buah pengharapan pada kebenaran janji Tuhan. Ayat ini perlu kita baca, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kenapa Tuhan berbicara kepada Paulus seperti ini? Paulus manusia seperti saudara dan saya. Siapa sih yang senang dengan penderitaan? Dan Paulus pun dia sudah berseru 3 kali. Buktikan, tolong ayat 8. Kita baca ayat 8. Dia pun sebenarnya tidak tahan dengan penderitaannya. Ayat 8 saya bacakan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali dia minta. Yang kata lain apa? Tuhan, jauhkanlah aku dari penderitaan ini. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah Paulus kasih karuniaku kepadamu. Benar. Kalau kita bicara kasih karunia, itu membuat kita bersyukur. Siapa sih Anda dan saya di hadapan Tuhan? Allah Kudus. Hakikat manusia adalah berdosa. Semua berdosa dan efek dari dosa itu adalah maut, keterpisahan dari Allah. Kita bersyukur murka Allah tidak diturunkan. Karena jalan untuk penebusan diberikan. Yesus mati di salib. Setiap yang percaya kepada Yesus diberikan keselamatan. Ini kasih karunia. Namun orang Kristen kadang-kadang terlalu banyak menuntut. Ya, menjadi Kristen bayangan cuma enak. Teologi kemakmuran. Minta maaf, di gereja ini saya tidak tanamkan itu. Saya yakin kalau Tuhan mau memberikan berkat pasti. Tapi kita akui dengan jujur. Seringkali kita tidak tahan. Dan itulah Paulus, Tuhan tolonglah lepaskan aku. Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup. Dan Paulus dalam ayat 10 katakan, aku boleh berbangga, mungkin bahasa yang lebih tepat. Aku boleh berbangga ketika aku dalam penderitaan karena Kristus. Bukan karena yang lain. Jadi ketika sesuatu hal yang aku lakukan di dalam Tuhan, lalu aku diizinkan menderita, aku bangga. Kenapa? Di dalam kesulitanku, dalam penderitaanku,
Justru dalam kelemahan itulah aku menjadi kuat, strong. Saudara, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengatasi atau menyelesaikan setiap kesulitan penderitaan kita. Saudaraku, yang kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan segala masalah kita. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Yang penting kita belajar hidup tabah. Hupomone. Tinggal di bawah tekanan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan mampu setia. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Hidup oleh iman. Pertama, menolong kita memiliki perspektif yang benar tentang kekekalan. Yang kedua, hidup oleh iman akan membantu kita untuk tetap tabah. Yang ketiga, hidup dalam iman akan menolong kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk nanti kalau Tuhan datang hari ini, masuk kepada pengadilan Kristus. Karena itu yang ketiga, investasikan hidup Anda. Ya. Jangan hanya kejar investasi yang sementara, duit, uang, materi. Kita tidak pungkiri memang. Kita butuh uang kan. Nah, ayat 9 dan 10 bagian terakhir saya bacakan ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang menjadi ambisi Paulus, ambisi itu positif. Jangan jadi orang yang ambisius. Yang menjadi ambisi atau obsesi Paulus adalah berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam penderitaannya, tubuh yang menderita maupun di luar. Yang dia inginkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kenapa dia ingin menyenangkan? Karena dia tahu kalau dia menghadap Tuhan nanti, dia akan diadili. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku, ini kata Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini pendeta hebat. Setelah aku melayani, setelah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Bukan ditolak masuk neraka, tidak. Nah, kita kembali pada ayat 10 tadi. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Demikian, saya baca ulang. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kita melihat kita semua, siapa itu? Ayat 10, sebab kita semua, artinya semua orang percaya akan menghadap pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus disebut dengan bema. Bema, dalam tradisi Yunani, bema itu sebuah panggung tinggi di arena lapangan terbuka. Di panggung itulah tempat pengumuman kemenangan dalam lomba olahraga atau pengumuman tentang ketetapan pemerintahan untuk diumumkan pada masyarakat. Nah, di situ orang percaya digambarkan, diperhadapkan dengan bema. Perhatikan kata menghadap. Kata menghadap dari kata panero.
Nah kata panero itu artinya disingkapkan. Jadi kata pasif. Jadi di bema itu akan disingkapkan, dibukakan secara terbuka. Catatan-catatan hidup Anda selama menjadi Kristen akan dibukakan. Mungkin kita bersembunyi di balik kemunafikan kita ketika kita melayani. Karena kita punya motif dan motivasi yang tidak benar, tapi nanti akan dibukakan. Disingkapkan. Dan pengadilan di sini bukan bicara pengadilan selamat atau tidak selamat. Pengadilan di sini bukan bicara tentang pengadilan sorga atau neraka. Oh no. Karena ini pengadilan orang percaya. Dalam teologi ada 5 pengadilan. Pengadilan orang Yahudi, pengadilan malaikat, pengadilan orang percaya, pengadilan bagi dunia, dan pengadilan untuk orang tidak percaya, tata putih. Ada 5. Nah saudara yang saya kasih, jadi di sini bukan bicara tentang selamat atau tidak. Ini bicara tentang baik atau jahat. Nah baik di sini dalam arti agathos, artinya berguna. Berguna. Jahat di sini tidak menggunakan kata Yunani kakos, bejat moral, enggak. Penipu, pembunuh, tidak. Ini orang Kristen yang sudah diselamatkan. Orang Kristen sudah dianugerahi. Kata jahat artinya dari kata polos, artinya jelek dalam arti tidak berguna. Jadi pengadilan di sini, ini bicara tentang pengadilan pahala. Terima pahala atau tidak. Di mana kita akan dihakimi karena motif dan motivasi kita. Ketersediaan dan penggunaan setiap talenta, karunia-karunia kita. Jadi yang dites adalah bagaimana sikap kita selama kita menjadi Kristen. Dalam 1 Korintus pasal 3, tadi pagi siang saya bacakan tapi saya tidak bacakan ini. Nanti tolong dibacakan PA pribadi saudara. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. 11 dikatakan kita harus mendasari hidup kita dengan Kristus. Lalu dalam ayat 12 dijelaskan, ada orang yang membangun hidupnya berdasarkan emas, perak, batu permata. Ada dari kayu, ya jerami, rumput kering. Dan semuanya nanti akan diuji. Nah, yang tidak terbakar mendapat upah. Yang terbakar mengalami kerugian. Itu dikatakan Paulus, jangan sampai aku berhasil dalam pelayanan, aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Mengalami kerugian. Jadi sudah bekerja, sudah berjuang untuk Tuhan tapi gak dapat apa-apa. Itu dialami. Tapi orang yang terbakar di uji ini, dia selamat. Kenapa? Karena kita sudah percaya beriman kepada Yesus. Jaminan keselamatan diberikan karena kita beriman kepada Yesus. Jangan salah paham, Filipi 2 ayat 12 yang saya cantumkan ayat ini. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan mengerjakan keselamatan untuk selamat, tidak. Mengerjakan keselamatan agar keselamatan kita itu bertumbuh. Ini kaitan dengan pertumbuhan rohani. Dalam ayat 12, baik ada aku atau tidak. Artinya ada pendeta atau tidak ada pendeta mengawasi aku harus bertumbuh. Dengan ayat 13, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Mari saudaraku, saya tidak memperpanjang. Mari kita melihat kita semua akan diuji nanti. Mengapa ada nyanyian berkata begini? Apa nanti Yesus kata, bila ku menghadap Dia. Apa yang Tuhan Yesus katakan kalau kita menghadap Tuhan? Jangan sampai kita masuk sorga gigit jari. Karena di sorga nanti kita diuji. Di bema maksud saya, di bema kita akan diuji. Diuji. Apakah kita berkenan atau tidak. Nah kalau kita berkenan ada upah, mahkota. Mahkotanya adalah Stefanus. Ada 5 mahkota. Next time saya akan jelaskan apa saja. 5 mahkota diberikan.
Dan mahkota itu bukan untuk membanggakan diri. Mahkota itu kita akan letakkan di bawah kaki Tuhan sambil kita menyembah. Bukan mahkota diadema. Mahkota diadema hanya diberikan untuk Yesus saja. Diadema itu mahkota raja. Ini mahkota Stefanus. Seperti orang yang lomba olimpiade dimahkotai seperti itu. Ada banyak orang Kristen merasa sudah cukup, selamat sudah, anugerah sudah, cukup. Maaf, hidupnya tidak sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Kita ada di dunia yang semakin hebat sekarang ini. Dan materialisme begitu kuat filosofinya merasuk kehidupan orang Kristen juga. Bahkan materialisme masuk juga ke dalam gereja. Sehingga pendeta pun membawa umat untuk tertarik pada Yesus karena janji kekayaan. Itulah teologi kemakmuran. Ini sangat berbahaya. Jadi semua kita ukur dengan investasi dunia. Kita lihat ada banyak kejadian investasi bodong, orang ketipu. Itu memberikan pertanda kepada kita memang dunia tidak bisa menjanjikan, banyak kebohongan juga. Marilah saudara, investasikanlah untuk yang kekal. Mari berikan hidup Anda selagi masih ada kesempatan. Berikan yang terbaik lewat hidup Anda. Apa potensi Anda? Saya sangat senang. Saya bisa kenal tadi pagi dan siang Ibu Widi. Ya, keluarga baru kita melayani. Ya, dalam pujian sebagai singer. Senang. Ayo yang lain, kalau ada yang punya potensi untuk ngedit film. Kita tingkatkan pelayanan multimedia bisa lebih canggih lagi. Kita ingin ada studio, kita akan benahin semua. Bisa pengaruh dunia dengan segala pelayanan kita di tempat ini. Saudaraku, ada yang punya kemampuan mengelola keuangan kita atau gereja kita ini memiliki kesulitan keuangan. Saya ingin ada bagian keuangan, ada bagian penjualan supaya ada hal-hal benefit yang bisa kita tingkat untuk penyebaran Injil. Kita bisa gunakan. Kita rindu teman-teman kita mungkin pemusik. Maaf, saya ini bukan sekedar basa-basi. Satu tim musik, saat musik yang paling luar biasa ini, sore ini. Bisa berangkat melayani ke Kalimantan. Jadi berkat dengan pemuji dan saya akan khotbah di sana. Kan butuh dana semua. Mari saudaraku, kita ambil bagian. Mumpung masih diberi kesempatan. Investasi hidupmu. Dan itu membuat saya ngambil keputusan. Ya mau jujur ya, saya punya sifat egois. Ketika harus mengambil keputusan, saya harus bergumul cukup lama, puasa. Lebih-lebih saya sedang bekerja waktu itu. Dan orang tua tentu mengharap supaya saya bisa betul-betul menjadi tulang punggung untuk adik-adik saya. Tapi kekuatan dorongan begitu kuat. Bapak Pendeta Subekti katakan, kamu tetap gumul dalam doa dulu. Saya berdoa, lalu Bapak saya akhirnya mengizinkan. Baru di sekolah Alkitab 1 minggu Bapak saya dipanggil Tuhan. Bayangkan. Dan om saya katakan, kamu jangan teruskan jadi pendeta. Kalau kamu kaya silakan. Saudaraku, tantangan demi tantangan. Tapi saya rasakan, kalau kita memberikan hidup bagi Tuhan, Tuhan juga tidak mau berhutang. Walaupun dipanggil Tuhan harus berani bayar harga. Siap korban perasaan, korban waktu, korban banyak hal harus kita korbankan. Mari saudaraku, apa yang akan kau berikan kepada Tuhan? Kadang-kadang jujur ya, dari hal yang kecil ketika kita memberikan persembahan, amplop persembahan. Kadang-kadang kita sulit ya. Ya, saudaraku, saya mengamati misalnya kami sharing juga dengan para pendeta, memang paling efektif ngedarkan kolekte. Saya bilang ngedarkan kolekte sama dengan nodong orang. Kalau tidak beri malu. Dan atau taruh peti di depan, masuk semua maju. Kalau tidak maju kita malu juga. Tapi di sini kita tanamkan hidup iman. Bahkan kita belajar menghargai Tuhan. Kita siapkan dari rumah, ketika pulang atau baru datang, kita sudah doakan, kita masukkan. Dari hal yang kecil ini kita belajar memperhatikan. Biarlah kita hidup bagi Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih, mungkin kita bertanya, kapan itu bema? Saya tidak panjang, 1 menit saja. Nanti di sini. Ini ada masa siksaan 7 tahun, dia 3,5.
Dan saat periode gereja selesai, kita tidak tahu kapan Tuhan datang di awan-awan, gereja diangkat. Orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dulu, lalu kita hidup diangkat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saudara bisa lihat di situ. Nah disinilah kita diadili, bema, diadili untuk mahkota. Dan di sini ada pengadilan tata putih nanti, ada di penghujung zaman. Orang yang tidak beriman dibangkitkan, diadili untuk masuk neraka. Jelas, orang tidak percaya Yesus tempatnya di neraka. Nah kalau engkau tahu, kabarkanlah kabar ini kepada mereka. Kalau ingin keselamatan menjadi bagianmu, percayalah. Maaf saya tidak waktu menjelaskan semua karena ini butuh waktu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan.